Hai, pernah nggak sih kamu udah usaha maksimal nih untuk mempersiapkan tes TOEFL tapi nggak mendapatkan hasil yang memuaskan? Oh iya, bisa menggunakan sumber-sumber gratisan dari internet untuk mempersiapkan tes TOEFL itu. Oke, di sini aku akan sharing pengalaman aku beberapa waktu lalu dalam mempersiapkan tes TOEFL ITP. Pada saat itu belajar secara mandiri dan memanfaatkan sumber-sumber gratisan dari internet dan juga buku-buku yang udah aku miliki. Oke, aku belajar dari ebook Longman, tentunya aku dapat gratis dari internet, dan juga dari YouTube, belajar dari YouTube dan juga website-website yang ada di internet lainnya. Kenapa sih aku sharing ini? Karena pertama, aku rasa banyak orang yang struggling dalam hal ini, dalam mempersiapkan tes TOEFL ini, dan aku rasa aku udah mencoba metode belajar ini berkali-kali dan akhirnya terbukti valid dan bisa kalian gunakan. Pertama, metode belajar ini based on science, yang artinya terbukti secara ilmiah dan udah aku buktikan. Kedua, gak semua orang terlahir jenius. Sekali belajar bisa langsung nangkep. Nah, karena itu kita harus tahu nih metode belajar yang tepat agar mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Yang kedua, fee tes TOEFL itu nggak murah ya. Bisa sekali 500 sampai 600 ribu. Itu pun yang tes TOEFL ITP, belum yang tes IELTS dan sebagainya. Oke, nah beberapa waktu lalu aku udah tes TOEFL dan skor aku ini, skor terakhir aku 500, mungkin gak terlalu tinggi ya, tapi aku rasa metode belajar ini sangat berguna untuk kalian. Aku udah coba berkali-kali dan finally aku dapat metode yang cocok. Pertama, definisikan apa yang akan kamu pelajari nantinya. Nah, kita akan mau ke medan perang nih. Tentunya kita harus tahu dong apa aja yang akan kita lakukan nantinya. Mulai dari cari materinya apa aja sih, jumlah soalnya berapa sih, atau teknisnya seperti apa. Nah, kalian bisa langsung cek di website ITS atau lembaga kursus yang emang menaungi di bidang ini. Kemudian definisikan target skormu itu berapa dan kenapa. Kemudian kalian cari sumber buku ataupun channel YouTube yang emang terpercaya dan kredibel. Aku sendiri dari sumber-sumber gratisan seperti ebook Longman, kemudian juga dari channel-channel YouTube seperti channel ini. Kedua, identifikasi posisi dan kelemahan kamu. Nah, sebelum kalian mulai belajar, ada baiknya nih kalian melakukan pretest. Kali ini kamu dapat tahu seberapa kemampuan kamu saat ini. Hal ini juga akan mempengaruhi seberapa besar sih usaha yang bakal kamu lakukan nantinya. Nah, kalian bisa melakukan pretest secara mandiri dengan latihan soal dari buku ataupun dari sumber YouTube. Kemudian kalian bisa melakukan scoring sendiri menggunakan standar inversi skor TOEFL. Atau kalian juga bisa join ikutan tes TOEFL gratis prediction yang biasanya diadakan oleh lembaga kursus bahasa Inggris. Nah, kalian bisa langsung cari di Instagram mereka, biasanya mereka memberikan informasi di sana dan join grupnya. Ataupun tips-tips. Tips yang ketiga yaitu fokus pada hal-hal yang sulit dan materi yang sebagian besar bakal keluar. Nah, kenapa sih fokus pada hal yang sulit? Karena tujuannya memang kita akan melakukan tes nih.
akan lebih baik kita langsung terjun di materi soal-soal yang bakal keluar nantinya, dan kita melakukan evaluasi materi mana sih yang sekiranya kita membutuhkan effort lebih tinggi untuk belajar lagi. Karena menurut Pareto Principle nih, 80% 80% hasil yang kita dapatkan berasal dari 20% usaha yang kita lakukan. Nah, agar belajar kita lebih efektif dan efisien, kita fokus ke hal-hal yang sulit dan materi yang sebagian besar akan keluar. Nah, fokus di hal sulit bukan berarti kita nggak belajar materi yang lain nih. Mungkin aja nih kita benar dalam menjawab soal tersebut karena faktor luck aja atau faktor keberuntungan aja. Biasanya yang aku lakukan yaitu aku akan mengidentifikasi kenapa jawaban yang aku pilih ini benar atau salah. Nah, ketika aku tahu penyebabnya kenapa ini salah atau ini benar, hal itu menunjukkan aku benar-benar udah paham betul atau aku belum paham materi tersebut. Jika aku belum memahami, aku bakal mengulang kembali materi itu. Tips yang keempat yaitu lakukan deep learning. Nah, kalau aku susah fokus dan butuh konsentrasi tinggi dalam belajar, aku akan menjauhi distraksi seperti HP, orang, atau suara-suara yang emang bisa menyebabkan fokus kita terguncang gitu ya. Nah, kenapa sih harus fokus ya? Karena agar kita bisa memproses informasi yang kita dapatkan dan akan lebih mudah mengingat. Dan jangan sekali-kali untuk melakukan multitasking nih. Pengalaman aku melakukan multitasking yaitu ketika aku belajar membaca gitu ya, tapi di sisi lain aku mendengarkan musik yang ada liriknya, dan secara nggak sadar juga aku bakal nyanyi. Nah, itu kan suatu 3 hal yang emang berbeda dilakukan dalam satu waktu. Nah, itu sangat tidak dianjurkan untuk kita ketika membutuhkan fokus tinggi untuk melakukan multitasking. Dan juga menurut banyak studi penelitian nih, multitasking itu mempengaruhi penurunan memori dan kualitas kinerja kita. Karena otak kita nih, otak manusia diciptakan untuk menyelesaikan tugas satu persatu. Karena itu kenapa sangat gak dianjurkan untuk melakukan multitasking. Kemudian aku akan melakukan time blocking atau Pomodoro teknik. Nah, kenapa sih melakukan Pomodoro teknik ini? Agar kita nggak mudah bosan ketika belajar. Pomodoro teknik yaitu 25 menit. Pertama kita akan fokus melakukan belajar, kemudian 5 menit kita akan istirahat, kemudian kembali lagi nih ke 25 menit lainnya untuk belajar, kemudian istirahat lagi 5 menit, dan itu dilakukan dalam beberapa sesi. Dan biasanya aku melakukan Pomodoro teknik ini juga sambil browsing nih di YouTube Study with Me menggunakan teknik Pomodoro. Nah, itu juga ketika kita belajar seperti itu kita bisa lebih enjoy nih. Kemudian aku akan menggunakan kafein, kopi ataupun teh untuk lebih mudah fokus dan konsentrasi. Karena emang menurut banyak studi nih, kafein bisa meningkatkan memori kita, kinerja otak kita, agar kita lebih fokus dan konsentrasinya tinggi. Yang kelima yaitu lakukan repetition atau pengulangan. Nah, kita fokus pada pengulangan atau latihan pada materi sampai kita benar-benar paham, dan jadwalkan ulang nih kapan kita akan mengulang materi tersebut. Nah, menurut banyak studi nih, spaced repetition sangat berguna untuk kita khususnya ketika akan prepare tes. Hal ini juga berguna pada peningkatan memori jangka panjang kita nih, karena kita setiap harinya
informasi terbaru nih. Dan tentunya kita sangat penting untuk melakukan pengulangan materi agar kita nggak lupa. Kemudian juga sebelum hari H, sebelum tes, aku akan melakukan post test. Di situ aku akan mengkondisikan diri aku seperti halnya tes pada hari H. Seperti aku akan melakukan timer, kemudian dari situ aku bakal tahu tingkat perkembangan aku seberapa dan apa yang perlu diperbaiki. Penting banget sih mulai dari melakukan pretest sebelum kamu belajar, biar tahu level kamu seberapa sampai kamu melakukan post test nih. Dan dari situ kita bakal tahu peningkatan kita. Jadwalkan kapan kamu harus belajar, entah itu kamu fokus di pagi hari ataupun malam hari. Kalau misal kamu orang yang morning person, kamu bisa belajar di pagi hari ya sebelum memulai aktivitas, karena ketika di pagi hari kita bakal otak kita masih fresh-freshnya. Dari situ kita bakal lebih mudah menerima informasi dan juga lebih mudah mengingat. Ataupun ketika kamu fokus dan nyamannya ketika di malam hari juga it's okay. Yang penting kita tahu kapan kita enjoy dan fokus pada saat itu. Dan kamu harus mentargetkan berapa jam sih dalam sehari untuk kamu belajar. Hal itu juga disesuaikan sama kemampuan kamu. Kemudian tips terakhir yang ketujuh, the day pada hari H nih, aku sarankan kamu jangan fokus pada goal atau hasil. Karena ketika kita fokus pada goal atau hasilnya nanti, fokus misalnya nih targetnya skornya 550, kita akan merasa tertekan ketika tes tersebut, karena kita bakal mendapatkan pressure yang lebih. Goalnya segini harus segini, sehingga kita bakal nggak fokus dalam proses mengerjakan hal itu. Kemudian yang penting nih, mental dan fisik kita harus fit. Sebelum melakukan tes, bisa kalian melakukan stretching atau yoga agar otak kita lebih fokus dan lebih rileks ketika menghadapi ujian. Dan jangan lupa juga khususnya ketika kamu akan melakukan tes TOEFL secara online, cek juga nih kondisi laptop kamu, sinyal kamu, dan hal-hal teknis lainnya. Dan kenapa sih aku sharing hal ini? Ya karena aku rasa banyak orang yang struggling dengan hal yang sama seperti aku. Aku udah tes berkali-kali dan pada akhirnya aku menemukan metode belajar yang cocok sama aku nih. Nah, aku udah sampai tes berulang kali dan finally aku dapat metode belajar yang cocok. Nah, mungkin aja kalian bisa menggunakan metode belajar yang udah aku terapkan ini. Dan aku rasa hal ini bakal sangat membantu kita nih untuk belajar, khususnya ketika menghadapi ujian. Nah, akan tapi dari kelemahan self study ini atau belajar mandiri ini dipengaruhi oleh seberapa besar sih keinginan tahuan kita dalam mencari informasi. Semakin banyak kita mencari info, akan semakin bagus. Tapi jika kamu tipikal orang yang malas untuk belajar mandiri dan gak mau bersusah payah mencari materi satu-satu, akan lebih baik kalian ikut kursus aja nih. Kalau misal ada dananya. Kalau misal nggak ada dananya, kalian bisa tuh ikut tes yang ikut kursus yang murah-murah aja. Biasanya masih ada kok sekitar 300.000 ke bawah. Kemudian kalian combine nih dengan cara self study ini, metode yang udah aku lakukan. Oke, segini aja tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk
formatnya aku akan kasih di description box di bawah. Dan siapapun kamu, dan semoga yang bakal tes dilancarkan. Oke, terima kasih.